Di depanku ini adalah chart Bitcoin. Bayangin kalian traveling ke luar negeri, nginep di penginapan tua, dan kalian nemu kayak gini. Harddisknya Satoshi Nakamoto. Auto kaya toh? 1 million BTC. Not so fast. Gak akan semudah itu untuk bisa ngakses harddisk seorang jenius cyberpunk yang mainannya enkripsi. No, itu pun kalau harddisknya gak rusak. 1 juta Bitcoin yang melegenda itu terbagi di hampir dari 20.000 lebih wallet. Ya, let's say harddisknya masih terbaca dan kalian bisa membypass enkripsinya. Dan 1 juta Bitcoin ada dalam satu harddisk. Pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan jika kalian punya akses ke semua Bitcoin Satoshi? Kalau ditanya, what if you found Satoshi Key? What do you think? Nah, ini bukan masalah soal kita menemukan Satoshi, menemukan price key-nya Satoshi, terus kita ngapain kan? Tapi dampaknya apa setelah itu, setelah kamu dapat itu? Apakah dia mendengar jika kamu tahu? Apakah orang lain tahu apa yang akan kamu lakukan? Atau kamu sendirian yang tahu itu? Atau ada orang lain yang tahu bersamamu? Ingat kasus yang kemarin ada orang yang disekap dan dianiaya cuma gara-gara demi price key Bitcoin yang isinya cuma 12 BTC. Padahal crypto world is more crazy than you think. Kalian nemu folder ini. Wallet.da. File ini adalah kuncinya Satoshi, kunci menuju kaya. Atau teroris. Ya, teroris. Karena dengan mengakses dan transfer 1 Bitcoin saja dari walletnya Satoshi ke wallet yang lain akan mengguncang dunia kripto. Key itu seperti nuklir ekonomi. Semua holder kripto akan panik. Mereka akan buru-buru menjual semua holding kripto mereka. Tak lama semua exchange akan nge-freeze penarikan bahkan sebelum kamu mampu menyairkan Bitcoin Satoshi. Gak hanya itu, negara-negara besar yang merasa terganggu akan mulai memburu kalian. Dimulai dari SEC sampai CIA, worst case Mossad dan SVR. Se-ekstrim itu teman-teman. Karena dengan ngeklik the button, kalian gak hanya menghancurkan ekonomi, kalian menghancurkan tata sosial, harapan, dan niat Satoshi membuat Bitcoin di awal. Terlalu banyak resiko jika kalian mau lanjut. Konsekuensinya kamu ketahuan duluan. Kalau injek langsung sell massal, harga rontok. Jadi itu masalah yang gede sekali. Kamu bisa diincar sama perusahaan-perusahaan gede kayak Bybit, Binance, Coinbase, Lazarus, Taro Capital, Celsius, dan segala macam. Banyak banget yang bakal ngincar di bounty gara-gara ngerontokin masuk kripto. Karena menurut apalagi kripto udah termasuk salah satu aset milik US juga kan, sebagai Bitcoin Action. Tapi jika kalian tetap ingin mau melanjutkan, jika kalian ngotot mau lanjut, dan kalian hobi ala-ala film thriller hacker yang diburu-buru kayak gitu, ya monggo. Toh video ini pun juga hanya berandai-andai. Mencairkan Bitcoin Satoshi bukan hal yang main-main. Kalian bisa jadi top most wanted. Sama kripto lah. Swear, gak main-main. Kalian bisa jadi top most wanted man. Financial teroris. Dan ini pun pasti gak mudah. Ada 3 cara kalau kalian mau mencairinnya. Yang pertama, tell the government. Simple kan? Tell the government, governmentnya US dalam kasus ini. Nah, idenya adalah kalian barter key-nya Satoshi dengan duit dari mereka. Dan kelihatannya Donald Trump juga nggak mau jika Satoshi mencairkan Bitcoin-nya.
itu akan nge-shake, ngedam harga kripto, teman-teman. Yang membuat infrastruktur Trump akan jadi sampah. Ingat, Trump punya visi. Jadi crypto capital of the world. Dengan punya key-nya si Satoshi akan meredam kekhawatiran US sendiri. Bom waktune ini supaya nggak meledak gimana? Jika si Satoshi sendiri bukan orang government. Di sini tantangannya. Bagaimana cara dapat akses ke US government? Yang pertama. Tantangan kedua adalah kalaupun kalian bisa kontak US government, bagaimana supaya isu bahwa kalian punya key-nya itu nggak nyebar? Tantangan tersendiri kan. Kalau kalian warga sipil mau langsung kontak US government, nggak mungkin digubris, pasti akan dikira scammer. Kalaupun bisa connect dan disadap, berita itu akan nyebar. Harga kripto akan remuk juga sebelum kalian bisa cairin. Why? Ingat, key-nya Satoshi adalah senjata nuklir ekonomi. Nah, kalau kalian pernah bertanya, kenapa sih harga kripto sangat liar? Kalaupun jepat tinggi, kalau ngedam sampai baik. Seyakin apapun orang terhadap cryptocurrency, dalam lubuk hati mereka tahu bahwa use case-nya Bitcoin itu belum ada di real world. Ada problem lain yang ketiga. Apakah US government percaya pada dirimu? Atau dirimu malah dikira scammer? Bagaimana cara kalian membuktikan bahwa kalian bisa akses key-nya Satoshi? Yang keempat, ini juga nggak kalah penting. Bagaimana dengan masalah hukum? US itu strict banget. Ada loh hukum menggunakan aset yang bukan hakmu. Nemu key-nya Satoshi nggak melanggar hukum. Cuman jika kamu memanfaatkan key-nya ini untuk keuntungan atau mau ngeliquid, kena hukum kau, kena pasal link US. Dan yang terakhir, apakah kalian percaya sama US government? Jangan-jangan sesudah kalian menyerahkan hard disk, data key-nya Satoshi, tiba-tiba kalian punya aksesnya Satoshi Nakamoto. Kalau kalian nggak pinter, punya banyak informasi, dan kecerdasan kalian sekelas intelijen buronan kelas kakap, mati konyol. Too much power, isn't it? Apakah ada lagi ide gila? Ada dong. Cuman be careful. But whatever lah. Toh aku di sini juga mengandai-ngandai kan ya. Mengandai-ngandai, nggak salah juga kan. Strategi gila itu adalah short the top, blow the bottom. Cara nakal ini konsekuensinya juga nggak kalah ngeri. Bayangin ini, kalian nggak perlu mencairkan walletnya Satoshi, nggak perlu. Wallet Satoshi hanya trigger supaya market panik. Kalau semua wallet setelah Genesis itu kalian gerakin semua ke transfer ke alamat random, apa yang terjadi di Bitcoin? Semua orang akan panik dan semua headline akan Satoshi move the Bitcoin, Satoshi is back, bla 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 bla. Nah, market akan panik, pasti akan dump. Kalian sebelum itu sudah bersiap-siap nge-short selling di future, lalu di dump, dari situ. Jadi nggak langsung direct. Cuman ini ya, ingat, ini tetap ilegal. Ingat, orang bodoh nggak akan selamat di permainan ini. Karena apa? Ketika market nyungsep, jebret, exchange akan segera nge-freeze jika ada massive crash kayak gitu. Dan kalian akan nggak bisa withdraw. Oke, mungkin jika kalian rodok pinter sebelum exchange banyak yang freeze, kalian sudah withdraw gitu. Cuman ingat, data kalian itu sudah tersimpan di database exchange pakai KTP kan, bahkan IP kalian pun juga. Nah, coba kalian pikirkan ini, apakah SEC akan diam saja? Jika dirimu kedetek kok profit gede, wis pasti akan dicari dirimu. Oke, kalian
Oke, yes, miliarder ngono kan. Jika positioning size dan modal kalian kuat, miliarder instan. Ini gray area. Orang secerdas dirimu yang sampai sejauh ini tindakanmu pasti pikirannya nggak akan tenang. Kekurangan orang cerdas itu pikirannya akan selalu aktif. Ada kata-kata kayak gini, orang yang tidak terlalu cerdas akan lebih mudah bahagia. Orang cerdas itu rawan overthinking, apalagi orang cerdas seperti kamu yang mengguncang dunia juga. Apakah kamu bisa tidur dengan tenang malam ini? Otakmu akan terus-terusan berpikir keras. Oke, skenario apa paling buruk yang bisa terjadi padaku? Wes pasti. Ingat, SEC akan bergerak dan mereka akan cari data siapa yang paling diuntungkan, akun mana yang untungnya gede-gedean. IP-mu dan KTP-mu nyantol di exchange, tidak digital, di blockchain. Nggak akan bohong. Mereka akan tahu kapan Bitcoin itu ditransfer dan lambat laun mereka akan tahu juga di mana. Dan ingat, jejak digital blockchain nggak akan bisa bohong. Semua orang akan tahu kapan transfer itu terjadi. Dan ingat teman-teman, you dealing with international cyber security. Kelihatannya mereka juga nggak akan tinggal diam. Cepat atau lambat, posisimu akan diketahui juga. SEC nggak akan melihat kalian sebagai seorang trader lagi jika terlacak profit gede gila-gilaan. No, kalian akan dilihat sebagai manipulator global. Ngeri ya? Semakin besar keuntunganmu dari ngesel Bitcoin tadi, akan semakin jelas bounty yang ada di punggungmu. Pertanyaannya sekarang, ini wallet Satoshi. Apakah kalian puas hanya dengan 1, 2, 3 miliar saja? Kalian punya modal berapa untuk nge-short crypto? Di future loh ya. Apakah worth it? Hanya untung 1, 2, 3 miliar saja sampai ngeblow up ekonomi kayak gitu. Alamatnya Satoshi loh ini, walletnya Satoshi loh. Dan think about this, kepercayaan orang-orang terhadap cryptocurrency akan lenyap. Seberapa banyak duit yang akan melayang, seberapa banyak orang yang kerja di industri kripto akan di lay off, banyak exchange yang akan gulung tikar. Do you understand? Namamu akan jadi buron internasional kalau kamu ngambil keuntungan yang terlalu besar. Kalau hanya 1.000, 2.000, 10.000 dolar, I think is angin lalu. Cuman apakah worth it? Alamat Satoshi loh ini, walletnya Satoshi. Yakin kalian bisa lolos? Pecuniam sequere veritatem invenies. Follow the money, you will find the truth. Cuman jika kalian adalah orang serakah, kalian akan memilih opsi yang ketiga. You will take the treasure. Kalian akan ambil itu jadi alat kekuasaan kalian. Dan ini kelihatan impossible untuk meliquid semua kripto di dalam wallet Satoshi, almost impossible. Karena dengan mencairkan sitok satu saja, dunia kripto akan guncang dan semua mata akan tertuju padamu. Kelihatannya rada almost impossible kalau kalian selamat. Ada tapinya tapi 1 jutaan Bitcoin iku berarti kalau dirupiahkan sekitar 1.700-an triliun. Kalian akan jadi salah satu orang terkaya di dunia. Pertanyaannya, dari mana kita tahu kalau Satoshi punya 1,1 juta? Bukankah dia anonimus kan? Tricky partnya di sini. Nah, di tahun 2013 Sergio Lerner itu nge-research Bitcoin. Nah, dari situ dia mencium pola-pola awal bagaimana Bitcoin ini di-mining dan kemungkinan itu Satoshi. Lalu di scanning ada sekitar 20 ribuan lebih address dengan pola mining yang sama yang dia sebut dengan Patoshi. Nah, 1,1 juta Bitcoin yang kita tahu miliknya Satoshi itu dari pattern itu. Menurut kalian, apakah Satoshi sebodoh itu dengan menggunakan pattern yang sama untuk miningnya?
Jadi Satoshi itu kemungkinan punya lebih banyak Bitcoin daripada yang kita kira sebenarnya. Aha. Anggap Satoshi rodok ceroboh ngono kan. Yembuh kepalanya kebentur lalu semua ditaruh di satu hard disk yang sebenarnya rodok nggak mungkin. Satu, yang terdeteksi Patosi. Dan yang kedua, ini yang tidak terendus Patosi. Tara. Kalau kita mau mencairkan yang terdeteksi sebagai Patosi pattern, kita akan gampang ketahuan, nggak anonim lagi. Tapi kalau memang ada kripto wallet yang tidak terendus sebagai Patosi, ini jauh lebih anonim. Jadi idenya adalah mencairkan ini. Masuk kalian beranggapan ketika Satoshi sudah terendus dia berhenti mining. Kok kelihatannya enggak ya? Satoshi tetap memperhatikan dan ikut dalam dunia kripto di balik dinding-dinding gelap kelihatannya. Dia tetap watching us. Nah, bagaimana cara mendeteksi wallet yang tidak terdeteksi Patosi? Oh, simple. Kalian cari wallet-wallet di situ yang dibuat sesudah Mei 2010. Nah, pertanyaan kenapa kok kita tidak mau mencairkan sing 1,1 jutaan Bitcoin itu di Patosi Wallet? Itu financial disaster. Bayangin aja, jika kalian bener-bener ngotot pengen mencairkan wallet yang Patosi, itu ngeri. Nah, kenapa? Wallet Patosi kita harus hindari untuk dicairkan, karena satu kripto saja bergerak dari situ, semua media, sosial media di Twitter, di Reddit, di Thread, di X, di segala news, Reuters, bla 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 bla. Oi, Satoshi menggerakkan koinnya, bla bla bla. Itu langsung nge-trigger panik. Dan sebelum kalian berhasil mencairkan koinnya, langsung ngedam. Boom, itu yang kita hindari. Begitu, that's the key. Karena bayangin kalau kalian terlalu serakah mau mencairkan wallet itu, harga Bitcoin akan langsung turun ribuan bahkan puluhan ribu. Semua exchange akan nge-freeze. Ini akan jadi huru-hara digital, teman-teman. Itu seperti domino effects. Kalian nge-trigger, Bitcoin jatuh, altcoin pun juga ikut runtuh. Orang-orang akan sadar, Bitcoin runtuh, apa yang tersisa? Investor institusi akan panik, ETF Bitcoin akan chaos, trust fund chaos. Dan ingat, El Salvador, negara itu diambang default karena Bitcoin jadi sampah. Negara-negara besar akan menyatakan, ini finansial darurat. Dan apa yang terjadi? Semua negara-negara besar akan, ini finansial disaster. SEC akan bergerak, NSA, FBI akan buru orang yang menggerakkan Patosi. Besok hari kalian akan lihat di koran-koran gede, Bitcoin, weapon of mass economic destruction. Harga Bitcoin akan remuk sampai ke pertama kali listing, kalian ingat? 1 senan toh? Ya, kalau kamu masih punya moral, kamu akan berpikir bahwa tindakanmu itu membuat harapan banyak orang menjadi debu. Interesting banget. Jika suatu hari hal itu terjadi, apa yang akan dikatakan para influencer kripto? Tindakanmu itu akan jadi salah satu chain reaction terbesar dalam sejarah ekonomi. Dan mungkin itu alasan kenapa Satoshi Nakamoto tidak pernah menyentuh Bitcoin-nya.